Mas. Boleh. Tenang. Sebelumnya makasih ya Mas sudah nyempetin waktunya. Oke. Jadi aku mau wawancara tentang bagaimana strategi media relation dalam mempertahankan citra positif perusahaan, terutama di PLN. Nah, setiap perusahaan kan pasti ingin menampilkan citra positif nih Mas di hadapan publiknya. Nah, citra positif seperti apa sih yang ingin ditampilkan PLN di publik? Citra positif seperti apa? Sebagai perusahaan layanan publik pastinya kita ingin menjadi perusahaan yang bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat ya. Kalau misalnya berangkat dari visi PLN itu, sebentar biar redaksinya nggak salah. Apa-apa. Nah, kalau divisinya itu kan menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan pilihan pelanggan untuk solusi energi. Pasti citra itu yang akan kita dorong gitu ya sebagai pesan utamanya. Di bawahnya ada misi. Misinya itu salah satunya adalah menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Ya, sudah barang tentu pasti salah satu citra yang ingin ditunjukkan adalah PLN salah satu perusahaan yang dalam menjalankan usahanya tuh ya memperhatikan isu lingkungan gitu. Itu sih dua dari visi kemudian turun ke misi, citra yang ingin dibangun seperti itu. Nah, gimana sih PLN mengkomunikasikan citra tersebut? Mengkomunikasikan citra tersebut. Ya tentunya semua dimulai dari kalau dari proses kerja komunikasi kan pasti dari perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, kemudian di akhirnya ada evaluasi gitu ya. Ya kita tadi sudah menentukan citra apa yang mau dibangun. PLN yang menjadi pilihan nomor satu pelanggan gitu ya, berarti kan layanannya terbaik dan segala macam, kemudian berwawasan lingkungan. PLN itu hijau gitu. Ya tentu pesan itu yang akan menjadi pesan utama yang disampaikan ke publik. Ya selama satu periode tertentu gitu ya, biasanya kita setahun itu kita akan sampaikan terus gitu. Itu di breakdown di setiap bulan menjadi sebuah agenda setting. Dari agenda setting itu nanti diturunkan lagi ke aktivitasnya apa aja, siaran pers, konferensi pers, terus misalnya press tour gitu ya, ngajak teman-teman media ke lokasi-lokasi pembangkit hijau, atau misalnya ada layanan tambah daya bisa kita ajak juga ke rumah pelanggan gitu. Itu sih, itu kalau dari sisi media relations ya. Ini media relations kan ya intinya ya. Iya. Nah, berarti citra positif tuh perlu banget ya dipertahankan. Nah, seberapa penting sih Mas citra positif itu bagi PLN? Ya penting lah, semua sebagai perusahaan layanan publik ya, citra sangat penting. Sebagai BUMN juga pasti citra itu sangat penting gitu ya, supaya kenapa sih penting? Supaya apa yang kita lakukan itu mendapat dukungan publik. Nah, tadi kan salah satu upaya mempertahankan citra kan bisa lewat media relation nih Mas ya. Kalau bisa dijabarin nih, menurut teori yang aku pakai di skripsi ini, yang pertama, kerjasama seperti apa sih yang diciptakan PLN dengan media? Ya tentunya kerjasama yang saling menguntungkan ya. Ini gini, media itu kan tugasnya itu membuat berita. Kita itu perlu publikasi. Otomatis itu kan ada ruang untuk sama-sama bisa saling menguntungkan. Ya hubungan seperti itulah yang dibangun. Jadi kita harus bisa memanfaatkan media itu butuh apa gitu. Media butuh informasi seperti apa, ya itulah yang kita bentuk. Seperti itu. Ya tentunya nanti di framing disesuai kebutuhan agenda setting yang lagi kita bangun, citra yang mau kita bangun ya di situ framingnya. Terus gimana sih Mas menjaga kepercayaan dengan media tuh?
menjaga kepercayaan, keterbukaan. Maksudnya ya perusahaannya harus terbuka, informasi yang disampaikan ya harus kredibel gitu. Jangan ketika kita mengeluarkan informasi itu harus sudah benar-benar valid. Kemudian terbuka ya, dengan media itu terbuka, tapi kita harus bisa memilah informasi. Maksudnya terbuka tapi kita harus bisa memframing gitu, informasi mana yang bisa seperti apa harus kita sampaikan gitu. Tapi keterbukaan itu jadi salah satu hal yang penting. Nah, ada nggak sih servis kayak memasuk naskah informasi yang baik Itu atau siaran pers itu sehari itu kita bisa bikin minimal tuh 2 kali kalau PLN. Sehari itu 2 kali. Kita punya unit seluruh Indonesia, kita manfaatkan rilis mereka yang terbaik, kita olah lagi di sini, atau misalnya di pusat ada kegiatan apa itu juga bisa kita, atau ada informasi bisa diolah, yaitu kita sampaikan ke teman-teman media. Nah, kalau media butuh informasi gitu kan mengenai seseorang atau suatu hal yang dibutuhkan, itu gimana sih strateginya dalam merancang wawancara pers? Merancang wawancara pers. Kalau keterbukaan informasi, siaran pers kita ada di website. Kami juga punya grup WA yang isinya itu jurnalis desk ekonomi atau energi media-media seluruh media besar lah gitu. Media-media besar itu ada semua di situ. Terus kalau merancang sebuah wawancara gitu ya biasanya kan media yang mengajukan gitu kan. Bisa dua, bisa media yang mengajukan. Ya udah, kalau media yang mengajukan apa pertanyaan media, kita siapkan datanya, kita olah framingnya supaya jawabannya itu sesuai. Ada juga yang kita emang isu itu kita bangun, jadi pertanyaannya kita susun itu nanti kita kerjasama sama media gitu supaya isunya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus fasilitas apa aja nih yang diberikan PLN Ke siapa? Fasilitas keterbukaan informasi itu sebuah fasilitas sih, kayak kita punya grup WA, di situ kita menyampaikan informasi. Kami terbuka, misalnya di WA ya pasti kalau media biasanya kami balas. Fasilitas kalau mereka misalnya butuh kayak teman-teman itu biasanya gue butuh ngetik nih, lagi butuh tempat, silahkan datang ke sini gitu, kita terbuka. Kalau misalnya mau peliputan keluar kota, misalnya kita kadang bikin ya press tour gitu ya, kita rame-rame gitu ke sana, kita siapkan biasanya akomodasi, transportasi gitu kalau emang ada kegiatan. Kalau hubungan secara personal gimana Mas? Hubungan secara personal kita bangun, kayak misalnya mereka ya sebagai teman gitu ya, kita berteman, kemudian kita setiap hari Minggu itu punya lapangan badminton kan di Pusdiklat, kita latihan rutin sama teman-teman media tuh. Terus apa lagi ya biasa ngopi dan segala macam. Terus kalau misalnya mereka ulang tahun yang kita kenal itu, kita kirimin kue. Kalau dari PLN sendiri gimana sih mengembangkan jaringan namanya nih, memperbesar namanya di media-media? Kalau PLN tuh sekarang mainnya udah bukan nasional lagi. Nasional tuh udah ibaratnya udah selesai lah. Kita tuh udah, siapa sih yang nggak tahu PLN. Sekarang kita memang lagi membangun jaringan media internasional ya. Apa yang dilakukan ya tentunya kita banyak memperluas relasi sih dengan media-media internasional. Sekarang misalnya kita udah ada relasi dengan Asian Business Review, kemudian media-media di Asia Tenggara lah. Itu beberapa penghargaan juga kita dapat dari mereka kan. Jadi kalau untuk nasional sih menurutku dengan besarnya PLN itu udah selesai lah PLN di situ gitu. Sekarang targetnya harusnya udah internasional, apalagi dengan visi yang baru untuk menjadi pilihan nomor 1 pelanggan di Asia Tenggara, ya harusnya PLN sudah main ke sana.